Shalom, sahabat inspirasi sejati. Penantian seringkali lebih melelahkan daripada pergumulannya sendiri. Kita berdoa, kita berusaha, tetapi jawaban Tuhan seolah belum datang. Di titik inilah banyak orang menyerah. Tetapi 2700 tahun lalu, Nabi Yesaya menuliskan janji yang sampai hari ini tetap menguatkan. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Bukalah hati kami hari ini untuk mendengar dan menerima kekuatan yang datang dari Engkau. Kiranya Roh Kudus menuntun pengertian kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi waktunya Tuhan jarang sama dengan waktu kita. Di antara sekarang dan waktunya Tuhan itu, ada masa penantian yang menguras tenaga. Di masa ini, muncul pertanyaan berat. Apakah Tuhan mendengar? Apakah janjinya masih berlaku? Apakah layak saya bertahan? Pertanyaan ini wajar. Karena menanti tanpa kepastian itu melelahkan. Maka pertanyaannya sekarang, dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk tidak menyerah di tengah jalan? Alkitab memberi kita teladan yang jelas melalui Yusuf. Ia menerima janji Tuhan, tetapi jalannya menuju penggenapan itu memakan waktu 13 tahun. Dijual, difitnah, dipenjara. Namun, ia memilih tetap setia dan mengikatkan dirinya pada Tuhan. Saya juga pernah berbincang dengan seorang profesional yang menanti promosi selama 3 tahun. Prosesnya lambat, penuh ketidakpastian. Tetapi ketika ia memilih tetap setia, yang berubah pertama kali bukanlah situasinya. Yang berubah adalah hatinya. Ia menerima kekuatan untuk bertahan dengan tenang. Sama seperti Yusuf, kesetiaan di masa penantian membuka jalan bagi kekuatan baru dari Tuhan. Kata menanti-nantikan dalam ayat ini berasal dari bahasa Ibrani kafah. Kafah tidak berarti duduk diam dan pasrah. Ia berarti mengikat diri dengan pengharapan aktif kepada Tuhan. Bayangkan, seorang pemanjat tebing yang mengikatkan dirinya pada tali pengaman. Ia tidak hanya berharap tidak jatuh, ia mengikatkan diri lalu melangkah. Demikianlah menanti Tuhan. Ini adalah keputusan sadar untuk tetap berpegang pada janjinya. Sekalipun keadaan mengatakan tidak ada harapan. Menanti dunia membuat kita lelah. Menanti Tuhan memperbarui kita. Lalu, apa hasilnya? Yesaya menjelaskannya dengan gambar yang indah. Seperti Raja Wali. Raja Wali tidak melawan badai dengan mengepakkan sayap. Ia membuka sayapnya dan membiarkan arus udara mengangkatnya ke atas badai. Demikian juga dengan kita. Kekuatan baru dari Tuhan bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi untuk mengangkat kita di atas masalah itu. Ketika kita mengikatkan diri pada Tuhan, Ia memberi perspektif baru, ketabahan baru, dan keberanian baru. Sebelum mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk janji-Mu yang setia. Kami mengakui bahwa kami sering lelah dan hampir menyerah. Hari ini kami memilih kembali untuk mengikatkan diri kepadamu. Perbarui kekuatan kami. Berikan kami ketabahan untuk tetap setia. Dan iman untuk percaya bahwa Engkau bekerja bahkan ketika kami tidak melihatnya. Angkatlah kami seperti Raja Wali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika hari ini saudara berada dalam masa penantian, ingatlah bahwa saudara tidak sendirian. Tuhan melihat kesetiaan saudara dan Ia sedang bekerja. Jangan lepaskan ikatan itu. Tetaplah mengikatkan diri padanya dan biarkan Dia memperbarui kekuatan saudara. Jika refleksi ini menguatkan saudara, tag satu orang yang sedang saudara doakan agar dikuatkan. Mungkin pesan ini tepat untuknya hari ini. Tinggalkan komentar. Bagian mana yang paling menyentuh saudara? Dan jangan lupa subscribe untuk melanjutkan seri kebijaksanaan dalam kepemimpinan minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.